Jadi kalau kita lihat 3.4, ada 4.4. 3.4 ini mengenai bab yang kalian pelajari, yaitu tentang karakteristik daerah dan menjalin kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk karakteristik daerah, kalau menurut buku itu ada di bab setelah kerjasama, gitu ya. Jadi kita ikut buku saja, di mana kerjasama dulu, baru karakteristik daerah. Selanjutnya, ini adalah keterampilan yang harus kalian lakukan, yaitu melakukan penelitian mengenai karakteristik daerah. Masih belum, tapi kita sudah melakukan penelitian mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu kemarin kalian sudah mewawancarai tetangga, mungkin saudara, mungkin sepupu di daerah kalian masing-masing ya. Kemudian sudah kalian laporkan dalam bentuk Word ataupun tulisan. Oh, ya, maaf. Ya, jadi hasil penelitian kalian kemarin sudah sangat bagus sekali ya, yaitu ternyata memang ada bentuk gotong royong di dukuh atau dusun kalian. Kemudian ada dilakukan pada hari Minggu ya. Semuanya dilakukan pada hari Minggu ya anak-anak. Halo? Apakah dengar? Ya, dengar ya suara Ibu ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Iya. Presentasinya kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oh ya. Ya, jadi kemarin kalian sudah melakukan penelitian mengenai gotong royong yang dilakukan pada hari Minggu di daerah kalian. Ada yang oh, iya. Makasih, Pak. Ya, jadi ada yang membersihkan selokan, ada yang membersihkan masjid, kemarin hasil penelitian kalian. Kemudian ada yang katanya itu menyapu jalan, kemudian dilakukan secara gotong royong atau bersama-sama. Kalian sering ikut kerja bakti seperti itu enggak? Iya, Bu. Iya, jadi kalian itu memiliki keuntungan ya di sini itu di Jogja. Kenapa? Karena kalau Ibu lihat, Ibu sendiri itu kan ada berasal dari Jawa Timur ya. Untuk kegiatan gotong royong seperti itu tidak berjalan sebaik yang ada di sini. Artinya bahwa kerukunan di sini itu sangat tinggi kalau menurut Ibu dibandingkan dengan daerah yang lain. Ibu pernah tinggal karena Ibu berasal dari Kediri, Jawa Timur, Ibu berasal, jadi Ibu tahu bagaimana lingkungan di sana. Kemudian Ibu juga pernah tinggal di Sidoarjo, ya, Ibu pernah tinggal di Pasuruan, Ibu juga pernah tinggal di Aceh. Tahu Aceh enggak? Aceh. Tahu, Bu. Iya, Ibu pernah setahun di sana. Ngapain Bu kok di Aceh ya? Ibu itu dulu pernah ikut mengabdi menjadi guru di sana selama setahun dan juga ikut kegiatan masyarakat selama setahun. Ya, kalau Ibu lihat ternyata untuk kerukunan antar warga di sini itu jauh lebih baik. Jadi untuk selanjutnya siapa lagi yang meneruskan? Nah, yang meneruskan adalah kalian. Ya, kalian yaitu generasi selanjutnya. Untuk apa sih kegiatan gotong royong itu? Nah, kegiatan gotong royong itu sangat penting. Selain pekerjaan jadi lebih ringan, juga mempererat tali persaudaraan atau silaturahmi seperti itu ya. Jadi untuk 3.4, 4.4 setengah kita sudah menyelesaikannya. Kemudian ini tujuan pembelajaran yang artinya yang sudah kita tempuh melalui materi-materi ya. Ya, jadi mengenai makna kerjasama. Kemudian
mendeskripsikan kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik ya. Jadi gotong royong itu masuk sosial politik, lalu ada dalam kehidupan ekonomi. Ini sudah Ibu beri soal kemarin ya, sosial politik dan ekonomi. Nanti akan Ibu kasih uraian 5 soal saja mengenai yang ini, nomor 4 sama 5. Pertahanan keamanan dan juga kerjasama antar umat beragama. Lalu penting tidak sih kerjasama dan wujudnya. Ya, jadi kita ingat-ingat lagi materi minggu-minggu kemarin ya. Ya ini. Jadi sering sekali ada soal muncul mengenai ini pengertian dari persatuan dan kesatuan. Ya, jadi persatuan itu adalah perserikatan, ikatan atau gabungan. Ya harus tahu ya, Insya Allah setiap slide yang ada di PT Ibu itu akan muncul di soal ulangan harian. Dan kemungkinan nanti juga akan Ibu ambil untuk soal PAT ya. Kemudian persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Ya, jadi persatuan itu ikatannya, gabungannya. Kemudian kalau sudah menjadi satu, itu nanti akan menjadi satu keutuhan. Itu namanya kesatuan. Nah, kemudian bangsa Indonesia itu mengapa kok bisa bersatu? Karena ini adanya rasa persamaan senasib sebagai rakyat yang terjajah. Jadi bisa bersatu karena ini salah satunya ya. Kemudian lanjut langsung ke bawah itu adalah pengertian kerjasama. Jadi dari babnya yaitu kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau 1 orang itu namanya bukan kerjasama, tapi 2 orang atau lebih gitu. Kemudian untuk bangsa Indonesia sendiri itu punya tujuan nasional. Nah, tujuan nasional ini untuk apa? Ya, tujuan nasional ini adalah untuk dasar dalam pembuatan atau dalam membangun bangsa ini atau disebut dengan dalam pembangunan nasional. Itu dasarnya ada 5 ini. Ya, jadi dalam pembangunan nasional dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, politik dan lain-lain itu harus mencangkup 4 ini. Nah, jadi dalam pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus mencangkup 1, melindungi segenap bangsa, 2, memajukan kesejahteraan, jangan sampai ada kebijakan pemerintah itu yang menyengsarakan rakyat karena jauh dari tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum. Contohnya seperti itu. Lalu yang nomor 3 mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan juga keadilan sosial. Ini ada di alinea yang keberapa anak-anak tujuan nasional? 4. Ya, ada di alinea yang ke-4. Ada satu lagi, yaitu cita-cita nasional. Cita-cita nasional itu ada di alinea berapa anak-anak? 2. Ya, 2. Diingat-ingat ya, itu selalu muncul di soal-soal Ibu ya. Jadi apa namanya? Tujuan nasional itu ada di pembukaan alinea ke-4. Kalau cita-cita nasional ada di alinea yang ke-2. Isinya apa saja? Ada yang tahu? Cita-cita nasional alinea ke-2. Coba diingat-ingat apa alinea ke-2 bunyinya. Kita sudah sering menjalankan upacara, selalu dibacakan pembukaan ya, pasti sampai di luar kepala itu isinya. Ada yang ingat apa itu cita-cita nasional bangsa? Ada di alinea yang kedua, clue-nya di alinea yang kedua. Halo, tahu tidak? Mungkin bisa dibuka undang-undangnya, bisa dibacakan ke teman-temannya. Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Iya, benar. Itu ya. Siapa tadi yang jawab? Namanya siapa? Patria. Fatia. Benar Fatia. Jadi cita-cita nasional ada di alinea 2, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, jadi tujuan nasional alinea keempat, bunyinya ini 1 sampai 4 dihafalkan ya. Lalu cita-cita nasional ada di alinea yang kedua. Harus hafal ya, itu ya. Nanti di kelas 8 kita akan hafalan pembukaan. Langsung saja. Nah, ini adalah nama-nama gotong royong di berbagai daerah ya. Jadi ada ya Manunggal Sakoto dari mana? Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Ya, kalau Subak dari mana? Bali. Bali. Ya. Kalau gugur gunung? Jawa. Jawa. Ya, jadi kalau Mapalus? Minahasa. Minahasa. Kalau Sikaroban? Palembang. Ya. Palembang. Sepertinya Ibu pernah baca di LKS ada di LKS tapi tidak ada di buku paket ya nama-nama ini. Coba kita lihat, oh ini katanya dari NTT itu namanya Pawonda ya. Apa namanya ada di halaman LKS halaman 25. Lalu ada dari Ternate atau Maluku Utara itu namanya Bari. Dari Kalimantan Timur itu namanya Paleo ya. Jadi masih ada ternyata nanti bisa dibaca di LKS ya. Ada dari NTT, Ternate, dan juga Kalimantan Timur. NTT Pawonda, dari Ternate Bari, dari Kalimantan Timur adalah Paleo, yaitu tambahan. Ya, jadi bagus diingat. Kalau tadi pengertian kerjasama adalah yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ya, untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah kerjasama. Lalu kalau gotong royong itu apa? Nah ini, gotong royong itu pengertiannya adalah bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil ya. Jadi makanya gotong royong itu menjadi ciri khas bangsa Indonesia karena ternyata dalam pengerjaannya itu dilakukan selain secara bersama, tapi juga dilakukan secara adil. Seperti itu ya, ini juga penting. Lalu sosial politik ini yang paling penting adalah ini, landasannya ya. Ini penting harus digarisbawahi, yaitu landasan kehidupan sosial politik kita itu ada di sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah ini perlu digarisbawahi bahwa ini adalah landasan kerjasama di bidang sosial politik bangsa Indonesia. Ya, ini. Kemudian di sini ada pengertian satu-satu mengenai musyawarah itu apa ya, mengapa kok menjadi landasan bangsa. Permusyawaratan adalah tata cara kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan berdasarkan kehendak rakyat. Artinya apa? Jadi bukan berdasarkan satu orang, tapi berdasarkan kehendak rakyat dengan cara musyawarah dan mufakat. Ya. Lalu perwakilan di sini ada pengertiannya juga, yaitu tata cara turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan melalui badan perwakilan. Kan perwakilan artinya ada prosedur dalam kehidupan bernegara untuk diwakili oleh badan-badan perwakilan. Ya, contohnya kalau di sekolah itu ada OSIS, itu termasuk badan perwakilan, ada MPS, ya, Majelis Permusyawaratan Siswa, kalau tidak salah ya. Mungkin SMP ada enggak ya di SMP? MPS. Ada tidak di
di kalian di sekolah ini? Halo, pernah dengar MPS? Halo, pernah dengar MPS enggak? Belum. Belum. Ya, mungkin nanti kalau kalian SMA ya, mungkin di jenjang SMA ada. Lalu ada musyawarah untuk mengatasi masalah ya. Jadi musyawarah itu tujuannya untuk mengatasi masalah. Kemudian dalam musyawarah hasil akhirnya namanya adalah mufakat ya. Diingat-ingat, mufakat itu adalah hasil dari musyawarah yang isinya atau hasilnya itu yaitu disetujui oleh siapapun dan juga dihormati hasilnya ya. Jadi mufakat, dalam musyawarah kita harus mufakat. Nah, mufakat itu adalah menghormati hasil dan disetujui. Ini yang wawancara kemarin. Nah, ini ekonomi ya. Ekonomi perlu digarisbawahi yang ini ya, hafalkan, yaitu landasannya pasal 23A dan juga 33 ayat 1 ya. Ini di garis bawahi. Nah, ini selalu keluar, entah itu yang atas atau yang bawah, yang pasti keluar ya. Jadi kalau pasal 23 itu isinya tentang pajak ya. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Kemudian yang pasal 33 ayat 1 di Undang-Undang Dasar isinya adalah perekonomian berdasarkan pada asas kekeluargaan ya. Jadi di Indonesia itu tidak boleh berdasarkan asas kapitalisme dan lain-lain, tapi harus berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tidak boleh liberalisme. Liberalisme itu apa? Liberalisme itu yang menguntungkan diri sendiri. Ya, itu tidak boleh. Tapi perekonomian di Indonesia harus saling menguntungkan semuanya. Salah satu perwujudan dari sistem ini pada pasal 33 ayat 1 adalah koperasi ya. Koperasi itu menjalankan asas kekeluargaan dan gotong royong gitu ya ini. Nah, ini ada apa namanya? Pepatah ya. Ya, ini juga sering keluar ya dari Manado, yaitu orang semua bersaudara. Ya, ini ada pepatah yang melambangkan kekeluargaan. Di Jawa Barat silih asah, asih dan juga asuh ya. Ini dari Jawa Barat. Nah, ini adalah keunggulan koperasi, dasar persamaan, persatuan, pendidikan ini juga harus dihafalkan ya, tahu ya. Ini pasti keluar nanti salah satunya ya. Mungkin bisa disiasati kalau mau hafalan ya, dasar persamaan ya, berarti kan persamaan sama ya, berarti memiliki hak suara yang sama ya. Persatuan berarti koperasi ini memiliki rasa persatuan, tidak membedakan setiap orang ya, tidak membedakan agama, suku dan lain-lain. Pendidikan ya, berarti koperasi itu mendidik menjadi hidup lebih baik ya, lebih sederhana, tidak boros seperti itu. Lalu demokrasi ekonomi. Demokrasi itu adalah apa namanya? Segala sesuatu diputuskan bersama untuk menguntungkan bersama ya. Jadi maksudnya adalah imbalan jasa, dengan imbalan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan ya. Jadi seluruh kegiatan dalam koperasi ini untuk keuntungan bersama ya. Lalu demokrasi kooperatif ya, kooperatif itu kan artinya apa namanya, kerjasama ya. Jadi koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan untuk kepentingan anggota ya. Jadi kerjasama seluruh anggota dan untuk anggota. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan ini perlu digarisbawahi landasannya juga ya. Pokoknya landasan dalam berbagai bidang itu harus dihafalkan. Landasannya ada di pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, ini
Ini adalah landasan pasal 30 ayat 1 ya. Ini perlu ya. Jadi warga negara itu wajib untuk bela negara ya gitu. Kemudian ternyata ada lagi pasal 27 ayat 3 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib upaya pembelaan negara ya. Jadi dua-duanya intinya adalah sama yaitu menjaga pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1 dan 27 ayat 3. Ini juga harus digaris bawahi. Kemudian 5 nilai dasar bela negara ya, ini ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, rela berkorban, dan bela negara secara fisik dan non fisik. Ini juga penting. Kemudian ini adalah dalam pertahanan dan keamanan dibagi menjadi dua ya, ada komponen utama dan komponen pendukung ini ya. Nah, ini perlu. Komponen utama itu siapa? TNI dan Polri. Pendukung yaitu rakyat. Kalau kerjasama antar umat beragama yang digarisbawahi adalah landasannya yaitu pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, jadi tidak ada yang memaksakan agama di Indonesia harus Islam, di Indonesia harus Kristen, tidak ada. Tapi oleh Indonesia dibebaskan berdasarkan keyakinannya masing-masing. Ini ya. Jadi dasarnya pasal 29 ayat 2. Contoh-contohnya bisa dibaca sendiri. Arti penting, artinya adalah bahwa kerjasama dalam berbagai bidang itu sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Ya, jadi ibarat adalah sapu lidi ya. Sapu lidi kalau kita patahkan langsung sapunya itu kan susah. Ya, itu artinya kita butuh persatuan supaya jika ada hambatan-hambatan atau ada yang ingin meruntuhkan bangsa itu susah. Tapi kalau sapu lidi itu kita ambil satu biji kemudian kita patahkan, kan gampang dipatahkan. Artinya kalau kita tercerai-berai, kita akan mudah hancur. Gitu. Ibaratnya adalah sapu lidi seperti itu. Ini ada wujud ya, ada di sekolah, masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin nanti ada soal contoh wujud kerjasama di sekolah ya, ada ABCD. Kemudian ternyata ada yang 3 soal itu ada yang masyarakat, kehidupan bernegara. Jadi pilih yang menurut yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan sekolah ya cari yang wujud kerjasama di lingkungan sekolah. Kalau yang ditanyakan di masyarakat ya berarti di masyarakat ya. Kalau yang ditanyakan kehidupan berbangsa dan bernegara berarti ya tentang kenegaraan, pajak, program-program pemerintah, hari-hari besar dan lain sebagainya. Ini adalah kehidupan bernegara. Kalau masyarakat itu lebih pada sosial di daerah sekitar ya. Misal kerja bakti, saling membantu kalau yang terkena musibah, mungkin kerjasama perayaan hari besar itu contohnya kayak mau ada acara 17-an ya, 17-an itu ternyata warga desa itu gotong royong membuat perlombaan untuk bersama-sama ya, misal kayak gitu ya. Jadi harus teliti, jangan sampai terkecoh dengan soal. Jadi kalau ada soal tentang seperti ini harus lebih berhati-hati melihat soalnya apa, lalu kemudian kita bisa cari jawabannya. Gitu ya, paham ya anak-anak? Itu saja dari Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Nggak paham ya?